Ilmu laduni itu akan diperoleh dengan hikmah, dengan pengabdian, dengan pelayanan, dengan kecintaan. Siapa yang harus kita layani dan cintai? Adalah guru kita. Siapa yang dicintai? Adalah para ulama. Siapa yang harus kita taati? Kalau orang di masa muda lulus tidak kena narkoba, satu. Dua, kalau dia lulus daripada perzinahan. Tiga, kalau dia lulus di masa muda daripada perjudian. Itulah pemuda sejati yang akan sukses di masa akan datang. Orang yang punya ilmu, itulah manusia yang paling dihargai. Sampai Nabi mengatakan, siapa berilmu, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkan, yud'a aliman inda malakutis samawat, maka dia akan dipanggil sebagai orang besar oleh makhluk yang ada di langit. Jadi jabatan bupati, gubernur, presiden kecil. Di sisi malaikat yang paling tinggi adalah orang yang paling tinggi ilmunya. Kemudian juga Rasulullah katakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini maksudnya kita ini belajar harus bersusah payah. Belajar itu ada banyak pengorbanan. Belajar itu harus disertai dengan keringat. Apalagi kalau kita belajar jauh daripada ibu dan bapak, maka itulah yang akan dijamin keberhasilan. Ini yang mengatakan demikian bukan orang jore-jore, adalah ulama setingkat Imam Syafi'i. Oleh karena itu bahagialah bagi mereka yang masih belajar. Dan belajar bukan hanya di masa remaja atau anak-anak, termasuk yang sudah tua juga tetap belajar. Ibnu Mubarak mengatakan, dicabut keilmuannya, dicabut derajat kealimannya, manakala dia sudah mengatakan pandai, sehingga dia tidak mau lagi belajar. Di atas langit ada langit, wa fawqa dzil ilmin alim. Di atas orang yang pandai ada lagi yang paling pandai. Itulah sebabnya mengapa Nabi Musa oleh Allah diuji dengan belajar kepada Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa angkat tangan. Mengapa sampai seperti itu Nabi Musa? Karena satu hal, dia mengatakan tidak ada yang paling pandai kecuali saya. Anak-anakku yang bahagia, Imam Syafi'i juga mengatakan, kalau kita ingin dunia harus dengan ilmu. Mana mungkin kita dapat sesuatu tanpa ilmu? Apalagi akhirat harus dengan ilmu. Makanya ahli surga itu ada orang-orang berilmu. Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu yang namanya kebahagiaan akhirat. Mengapa? Karena akhirat itu ada khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu gak boleh lupa nasibmu di dunia. Harus bagaimana supaya kita tidak ketinggalan dunia? Belajar. Apa katanya? Nah, itulah sebabnya Allah menurunkan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbuka akramul ladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam. Allah menurunkan ayat ini ada satu pertanda bahwa umat Islam itu harus maju, harus berkembang, harus hebat.
Dengan cara apa dia akan mendapatkan kehebatan? Dengan ikrar. Sejauh mana kehebatan akan diterima? Sejauh mana kepandaian dia belajar? Sejauh mana kepandaian dia belajar? Sejauh mana kerajinan dia membaca? Hari sekalian, ada ilmu yang disebut dengan ilmu yang Allah langsung kasihkan kepada kita. Itulah disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu akan diperoleh dengan hikmah, dengan pengabdian, dengan pelayanan, dengan kecintaan. Siapa yang harus kita layani dan cintai? Adalah guru kita. Siapa yang dicintai? Adalah para ulama. Siapa yang harus kita taati? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang harus kita ibadahi? Adalah Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, anak sekalian, kata Allah apa? Setelah kita mencari kesuksesan untuk akhirat, subuh, tahajud, pagi, ngaji, maka kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu udah lupa dengan nasib kamu di dunia. Tapi ada satu hal yang ada kaitan dengan BNN. Wah, sin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Allah mengharamkan masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Adalah orang yang lembut, yang halus, yang akrab, yang dekat. Itu haram masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu kita umat Islam adalah harus menjadi generasi yang lain. Artinya lembut, tawadu. Apalagi dah hadis dikatakan, siapa yang dikatakan muslim sebenarnya muslim? Al-muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itulah orang yang bisa menjaga lidah, menjaga tangan. Sehingga mereka tidak pernah dirugikan oleh lidah kita dan tangan kita. Yang namanya teroris bukan hanya sekedar musuh negara, bukan hanya musuh Pancasila, tetapi itu adalah musuh daripada Allah dan Rasulnya. Dan juga termasuk musuh bagi kita semua. Dan santri musuh adalah musuh terhadap teroris. Juga demikian adalah narkoba. Narik-narik kalau bapak. Jadi itu narkoba adalah barang yang haram, harus dijauhi oleh kita. Saya katakan, kalau orang di masa muda lulus tidak kena narkoba, satu. Dua, kalau dia lulus daripada perzinahan. Tiga, kalau dia lulus di masa muda daripada perjudian. Itulah pemuda sejati yang akan sukses di masa akan datang. Oleh karena itu jauhilah narkoba, jauhilah perzinahan, jauhilah yang namanya perjudian. Anak-anakku, ibu dan bapak semua, mudah-mudahan yang kita pelajari sekarang ini betul-betul menjadi ilmu buat kita semua. Walaupun ini untuk anak-anak, insya Allah saya akan sampai selesai mengikuti acara ini. Kenapa? Karena barangkali kita harus memiliki ilmu ini, biar kita bisa mengajar, mendidik, dan juga bisa mengawasi kepada yang lain. Kenapa? Karena banyak orang tidak tahu disangkana sanes narkoba. Akhirnya kumanehna dibeli dah kata polisi. Asup kata. Oleh karena itu janganlah kita sekali-kali mengabaikan ilmu yang selalu diterima oleh kita setiap hari. Mudah-mudahan Allah berkati ilmu kita. Mudah-mudahan Allah berkati amal kita. Dan mudah-mudahan Allah berkati semua langkah perjuangan. Dan akhirnya kita akan mendapatkan barokah dari Allah SWT dengan mendapatkan
khidmah daripada anak-anak kita semua. Dan doakan ibu bapak anak-anak yang hadir sekalian nanti menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, menjadi pemimpin yang baik. Nanti kalau kalian sukses di masa muda, kalian akan mendapatkan kedudukan yang hebat di masa tua. Amin ya rabbal. Allahumma fiqh ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.